Salat tingkatan yang pertama adalah salat tingkatan yang paling rendah. Mereka tidak mempersiapkan kesempurnaan bagian lahiriah. Sehingga ketika salat, bagian lahir saja nggak diperhatikan. Pakaiannya seadanya, nganggo kaos oblong misalnya. Kemudian kadang ada najis di celananya. Sehingga sisi lahiriahnya salatnya masih sangat kurang. Wudunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat, sehingga tidak tumaknina. Kadang nyuwun sewu nek salat mepet-mepet, sudah mau habis waktunya. Tingkatan yang nomor 2. Mereka yang salatnya sudah baik dari sisi lahiriah. Wudunya sudah bagus, tepat waktu, pakaiannya sopan, jaga rukuk dan gerakannya sempurna. Hanya saja pikirannya sering melayang-layang. Ini yang sudah sering kita sampaikan ya. Orangnya di masjid, atine ning pawon. Persentase khusyuknya sangat minim, pikirannya lebih banyak teralihkan dengan urusan dunia atau urusan di luar sholat. Mikir kanan, mikir ngiwo, ya. Kadang mikir apa meneh. Sementara itu tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan kekhusyuannya ketika sholat. Selanjutnya yang ketiga. Orang yang sholatnya sudah bagus lahiriahnya, sementara pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Kadang bergabung, kadang lepas. Kadang gabung, kadang lepas. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Mereka berusaha untuk konsentrasi. Sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang. Tapi berusaha untuk diajak fokus ke dalam sholatnya. Selanjutnya tingkatan yang keempat. Mereka yang sempurna lahiriah sholatnya. Secara batin sempurna khusyuknya. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Masya Allah. Yang keempat ini orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Sehingga tidak ada bagian dari salatnya yang lalai karena memikirkan perkara yang lain. Dia bisa khusyuk dalam salatnya. Tapi kata Ibnu Qayyim, itu belum puncak. Itu masih di level berapa? Keempat. Nah, sekarang coba kita lihat level kelima. Salat level paling tinggi. Itulah salat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah Zat yang Maha Agung. Sehingga dia menghadirkan perasaan ning ngarep muni Allah. Saya katakan, menghadirkan perasaan di depanmu ada Allah. Kau sedang menyembah Allah Sang Pencipta. Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Karena fokus menghadap Allah. Orang seperti ini ketika khusyuk. Sampai dia ibarat batu. Yang tidak terasa suasana kanan dan kirinya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Rahman. Ibnu Qayyim menyebutkan 5 keadaan di atas. Fal qismul awwal mu'aqab. Orang yang salatnya jenis yang pertama mu'aqabun. Dia akan disiksa, dihukum. Yaitu yang tadi ya, dohirnya kurang. Wasani muhasab. Orang yang salatnya jenis yang kedua, dohirnya sudah bagus, pakaiannya rapi, waktunya tepat, dan seterusnya. Bahkan hadir salat jamaah, cuman pikirannya melayang kemana-mana. Muhasabun, nanti akan dihisap oleh Allah. Salatnya dihisap. Untuk ditimbang, mana yang lebih banyak? Khusyuknya atau tidak khusyuknya? Watsalits mukaffar. Orang jenis yang ketiga, yang dia berjuang, kadang batinnya lepas, kadang diajak fokus lagi, lepas lagi, diajak fokus lagi. Mukaffar, nanti salatnya bisa jadi kafarah. Jadi kafarah itu puk dengan dosanya. Belum sampai surplus menghasilkan pahala. Warrabi' mutabun, yang keempat inilah yang dapat pahala. Orang yang salatnya dominan khusyuk. Sehingga dia bisa fokus untuk memikirkan apapun dalam salatnya.
Wal khamis muqarrabun min rabbih. Yang kelima, orang yang salat sambil menghadirkan perasaan bahwasanya dia berada di hadapan Allah. Itulah orang yang dekat dengan Rabb-Nya. Li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fis shalah. Karena berarti orang ini orang yang telah berhasil menjadikan salatnya sebagai penyejuk jiwanya, penenang hatinya. Faman qarrat 'ainuhu bi salatihi fid dunya. Maka siapa yang salatnya bisa menenangkan dirinya, qarrat 'ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Maka dia nanti akan bisa mendapatkan ketenangan dengan dekat kepada Allah ketika di yaumil akhir. Masya Allah. Sebab dia bisa menikmati ketaatan, maka nanti akan mendapatkan balasan dari ketaatan itu. Jadi bukan jangan Anda katakan oh susah orang kalau fokus sholat, itu enggak ada susahnya. Asal dia mau, dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan. Maka saya pun sholat di semak belukar. Pada saat saya lagi sholat, tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh itu yang memanah ke arah saya dan tepatnya jatuh di jantung saya. Di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya. Dia bilang lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca. Sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang. Al-Kahfi mengalahkan itu semua. Gitu kan. Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama. Tergores, keluar darah lagi. Tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat. Ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang, kalau bukan saya khawatir, saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya. Kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh. Demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu maka dia ruku. Dia bilang waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia. Tadi dia ragu. Kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah. Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk. Ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah buyar semua konsentrasinya. Gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabi'in dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan salat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah, mereka enggak bergerak, seperti batang pohon yang kokoh. Luar biasa. Karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan?